Bab 35. Perubahan labu kecil ungu. Di tengah malam, Harley Ye dan Brady datang ke gunung belakang di sekte Heng Yue lagi. Itu masih gua, dan mereka berdua menghitung bunga Yulan yang dicuri. Lebih dari 900 tanaman, ini akan kaya. Semuanya disempurnakan menjadi esensi spiritual, setengah-setengah, bagaimana? Sepakat. Sejak saat itu, keduanya mencari gunung belakang lagi. Rumput spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan esensi spiritual bukan hanya bunga Yulan, tetapi ada juga beberapa rumput spiritual lainnya. Untungnya masih banyak di pegunungan belakang. Saat fajar menyingsing, kedua pria itu kembali ke gua dengan lelah. Setelah menyibukkan sebagian besar malam, mereka akhirnya berhasil membuat 500 bagian herbal yang dibutuhkan untuk memurnikan esensi spiritual. Silakan. Harley Ye penuh semangat, segera mengorbankan api sejati, berubah menjadi bentuk kuali. Di samping, Brady juga penuh energi, berjuang untuk Harley Ye, dan tanaman rumput spiritual dilemparkan ke dalam kuali api sesuai dengan instruksi Harley Ye. Hari baru adalah awal yang baru. Murid-murid dari 3 puncak utama masih bertarung seperti api yang mengamuk di panggung Feng Yun, dan pada beberapa kesempatan mereka hampir bertarung dalam kelompok. Tapi ini tidak mengganggu Brady dan Harley Ye sedikit pun. Kedua pria itu sekarang dengan hati-hati memurnikan cairan spiritual. Gua itu kaya akan pengobatan tradisional Tiongkok, menyegarkan. Perubahan siang dan malam, siklus matahari dan bulan. Dalam sekejap mata, 9 hari berlalu dengan tenang. Selama 9 hari ini, mereka berdua akan istirahat secara berkala, kemudian meningkatkan pemurnian lagi. Itu adalah malam berbintang lainnya. Keduanya berbaring di tanah dengan kelelahan, terengah-engah. Upaya mereka tidak sia-sia, dan ratusan botol esensi spiritual tergeletak diam di samping mereka, memandangi mereka dengan gembira. Aku punya pertanyaan, aku ingin menanyakannya sejak lama. Brady memandang Harley Ye dengan curiga. Kamu memiliki api sejati. Untuk sebuah sekte, itu adalah kue yang manis. Mengapa kamu hanya menjadi murid magang? Semua orang tidak bersalah, dan dia bersalah atas kejahatannya. Harley Ye mengangkat bahu. Aku menyalahkannya atas api sejati. Dia sangat panas, dan ada terlalu banyak orang yang mengingininya. Aku tidak ingin menyebabkan hal yang tidak perlu karena keberadaannya. Itu benar. Sebelum sayapku penuh, aku tidak bermaksud menunjukkan api sejatiku kepada orang luar. 1 bulan lagi, itu akan menjadi pertandingan murid luar. Jika kamu ingin memasuki pintu dalam, jika tidak menggunakan api sejatimu, aku rasa sulit. Brady meremas dagu yang berdaging. Pertandingan murid luar, Harley Ye mengerang. Sekte Heng Yue ini harus sama dengan sekte Zeng Yang. Setiap 3 tahun, akan ada pertandingan murid luar, dan hanya mereka yang dapat mencapai yang terakhir yang dapat memasuki gerbang dalam. Memikirkan pertandingan murid luar, Harley Ye sedikit terkejut. Dia dikeluarkan dari sekte Zeng Yang selama lebih dari sebulan. Jika dia masih di sekte Zeng Yang saat ini, dia mungkin sudah memasuki gerbang dalam sekte Zeng Yang. Dunia ini benar-benar berubah-ubah. Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas tentang keadaannya sendiri. Pengabaian sekte, menderita semua penghinaan, tetapi Tuhan sangat adil dan memberinya kesempatan kedua sehingga dia bisa bersinar lagi di sekte Heng Yue. Aku pergi dulu. Brady menepuk pantatnya dan berdiri, mengorek hidungnya. Mungkin ayahku sedang mencariku di seluruh dunia. Dengan itu, Brady melompat keluar dari gua. Setelah Brady pergi, Harley Ye menutup gua, kemudian duduk bersila di tanah. Segera, 30 botol esensi spiritual dituangkan ke dalam tubuhnya oleh otaknya, dan api sejati segera menyembur, membantunya untuk memurnikannya.
Saat energi sejati yang agung mengalir ke lautan diafragma energi sejati mulai mendatangkan malapetaka, gelombang bergulir, sepotong emas bergoyang, dan saat jumlah energi sejati terus meningkat, kultivasi energi sejati juga terpengaruh, mencapai alam Ningki tingkat 4. Pada saat ini, pori-porinya terbuka lebar, dan Paus menelan aura langit dan bumi. Hosh! Tidak tahu kapan, ada suara seperti itu di tubuhnya, dan wilayahnya menerobos ke tahap kelima Ningki seperti yang dia inginkan. Hosh! Harley merasa lega dengan memuntahkan napas panjang yang menyesakkan. Melihat tubuhnya ke dalam, Harley menemukan bahwa meridiannya menjadi lebih kuat dan tulangnya menjadi lebih keras dalam penempaan halus api asli. Meridian dan tulangnya telah diwarnai dengan kecemerlangan emas yang cemerlang. Karena kultivasi tingkat lanjut, kapasitas lautan diafragma berkembang lagi. Terobosan berikutnya membutuhkan setidaknya 100 botol cairan esensi spiritual. Harley secara kasar memperkirakan jumlah energi sejati yang dibutuhkan untuk ranah berikutnya. Dia tahu bahwa 5 lapisan Ningki adalah daerah aliran sungai dalam keadaan kental. 4 terobosan pertama dari Ningki tidak sulit, tetapi mulai dari tahap kelima, telah ada perubahan besar, sehingga setiap kali dia menerobos suatu ranah, itu akan menjadi 2 kali lebih sulit, terutama jika dia memiliki lautan diafragma, itu bahkan lebih sulit untuk dicapai. Untungnya, ada api sejati yang dapat memurnikan cairan spiritual, jika tidak hanya dengan menyerap aura langit dan bumi, Tuhan tahu kapan itu akan menerobos lagi. Memikirkan hal ini, dia melompat dengan tamparan di tanah, meregangkan tubuhnya yang agak kaku. Tepat saat dia meregangkan, sesuatu di tas penyimpanannya bergetar. Setelah membuka tas penyimpanan, Harley menemukan bahwa getaran kecil itu adalah labu ungu kecil yang dibeli di paviliun harta karun hari itu. Sejak membelinya kembali, itu tidak pernah bergerak. Dengan terkejut, Harley mengeluarkan labu kecil emas ungu. Labu kecil itu telah berubah. Cahaya ungu tampak berkedip di atasnya, dan rune yang terukir di atasnya akan beredar dari waktu ke waktu. Apakah itu karena aku menerobos alam dan memicu kebangkitannya? Harley bergumam, kemudian dengan lembut menarik gabusnya. Tiba-tiba, labu kecil ungu bergetar lagi. Segera, pusaran air kecil muncul di mulut labu-labu kecil ungu, dan energi spiritual antara langit dan bumi ditarik oleh pusaran air kecil ini, tersedot ke dalam labu melalui pusaran air kecil. Ini membuat mata Harley berbinar. Tanpa menutup-tutup botol, Harley diam-diam mengamati perubahan labu kecil. Labu kecil ini seperti tubuh manusia, menyerap energi spiritual surga dan bumi. Setelah melihat ini, Harley menerobos lubang dan keluar. Dibandingkan dengan gua, aura di luar bahkan lebih kaya. Dia meletakkan labu emas ungu di atas batu. Aura langit dan bumi langsung tertarik padanya, kemudian dengan kuat ditarik ke dalam labu. Tidak tahu berapa lama sebelum Harley mencondongkan tubuh ke depan dan melihat ke dalam melalui mulut labu. Dia terkejut menemukan bahwa energi spiritual langit dan bumi yang telah dihirup berubah menjadi beberapa tetes cairan energi spiritual, meskipun jumlahnya kecil, itu sangat murni. Kamu masih memiliki kemampuan ini. Harley tercengang, jadi dia mengangkat kepalanya dan menuangkan cairan energi spiritual ke dalam labu kecil ke dalam mulutnya. Cairan energi spiritual memasuki tubuh, seperti air terjun, mengalir ke meridian utama di tubuh Harley, memberi nutrisi pada tubuhnya. Ini tidak lebih buruk dari esensi spiritual. Harley menunjukkan senyum gembira di wajahnya. Segera, Harley meletakkan kembali labu modal kecil di atas batu lagi, dan terus menelan energi spiritual antara langit dan bumi. Tidak hanya itu, dia juga menuangkan beberapa botol esensi spiritual,
dan menemukan bahwa esensi spiritual dan cairan energi sejati menyatu, menjadi lebih murni, menyebabkan mata Harley memancarkan cahaya berapi-api lagi. Melihat ini, Harley menuangkan semua cairan spiritual di tas penyimpanan ke dalam labu kecil. Sangat bagus. Harley dengan lembut membelai labu kecil itu, diam-diam mengatakan bahwa 1300 batu spiritual bukanlah ketidakadilan. Di masa depan, dia hanya perlu mengeluarkan labu emas ungu kecil ini dan meletakkannya di tempat dengan energi spiritual yang kuat. Itu akan menelan energi spiritual dengan sendirinya, kemudian mengubahnya menjadi cairan energi spiritual. Meskipun kecepatan labu kecil yang mengubah aura surga dan bumi ini agak lambat, itu harus terus-menerus menyerap. Setelah waktu yang lama, itu pasti akan menumpuk lebih banyak. Yang terpenting adalah tidak perlu menghabiskan waktunya. Benar-benar harta karun. Sambil tersenyum, Harley mengambil labu kecil ungu, kemudian berjalan keluar dari gunung belakang. Bersambung. Bab 36. Pergi ke gunung spiritual. Sudah larut malam untuk kembali ke taman spiritual. Tetapi ketika Harley masuk, dia menemukan bahwa Winston Hu di taman masih tertidur, duduk di kasur dan menyerap roh surga dan bumi. Setelah pemeriksaan lebih dekat, dia menemukan bahwa basis budidaya Winston Hu telah dikonsolidasikan pada tahap pertama Ningki. Benar-benar pria kecil yang pekerja keras. Harley tersenyum sedikit. Mendengar suara itu, Winston Hu membuka matanya, melihat Harley, dan buru-buru bangkit. "Kakak, kamu kembali. Bagaimana perasaanmu?" Harley menepuk bahu Winston Hu. "Rasanya luar biasa, hehehe." Winston Hu menunjukkan dua baris gigi putihnya. Sederhana dan jujur, dia tidak tahu bagaimana menyembunyikannya. Apa yang dia tunjukkan adalah emosi paling sejati di hatinya. Rasanya sekujur tubuhku penuh energi, selain itu, nafsu makanku telah bertambah banyak juga. Ini akan lebih kuat di masa depan. Harley menunjukkan senyum lega, kemudian mengeluarkan 3 botol cairan spiritual dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Winston Hu. "Ambil 3 tetes setiap jam, 3 tetes adalah batas. Jangan minum terlalu banyak." "Terima kasih, kakak." Winston Hu sangat bersemangat dan tidak lupa menyeka botol dengan lengan bajunya. "Telepon aku lagi kalau sudah selesai." "Ya." Winston Hu mengangguk, lalu mengangkat kepala kecilnya dan menatap Harley dengan mata besar. "Kakak, bisakah aku pergi ke gunung spiritual untuk berlatih sepertimu?" Harley terdiam. Sebagai murid sekte, dia sangat menyadari bahaya sekte. Jika dia lemah, dia akan diganggu. Jika dia kuat, dia akan memancing kecemburuan. Winston Hu adalah anak yang sederhana dan jujur, tidak tahu bagaimana menipu. Dia benar-benar tidak ingin anak ini terkena ini sebelum waktunya. "Aku hanya ingin melihat dunia di atas." Melihat kesunyian Harley, Winston Hu menundukkan kepalanya. Melihat Winston Hu seperti ini, Harley menghela napas dalam hatinya, tetapi masih tersenyum di permukaan, menyentuh kepala kecil Winston Hu, dan tersenyum. "Kamu bersiap-siap, aku akan membawamu ke gunung besok." "Benarkah?" Winston Hu mengangkat kepalanya lagi. "Pergi saja." "Oke." Winston Hu sangat bersemangat dan berlari ke kamar kecilnya. "Hai." Setelah Winston Hu pergi, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam hati. "Aku tidak tahu apakah membantumu menjadi kultivator itu benar atau salah." Akhirnya, dia melihat kamar kecil Winston Hu. Harley memulihkan binatang roh elang kecil dari luka-lukanya. Mengambil keuntungan dari kegelapan, dia berjalan ke kamar Fendi Zhang dan menyuntikkan sebotol cairan spiritual ke dalam tubuhnya untuk membantunya menghangatkan tubuh. Setelah melakukan ini,
Harley baru kembali ke kamarnya dan meletakkan labu kecil ungu di kepala tempat tidur untuk menyerap energi spiritual sendiri. Kemudian, dia menutup matanya dan menjalankan tubuh pemurnian liar untuk meredam tubuh fisiknya. Keesokan harinya, sebelum fajar, dia keluar dari kamar. Di taman kecil, Winston Hu sudah bangun dan mengenakan pakaian bersih. Naik dan berlatihlah dengan baik, jangan membuat masalah, ingatlah untuk kembali lebih awal. Fendi Zhang bersandar pada kruk dan menginstruksikan berulang kali, karena takut Winston Hu akan diganggu di atasnya. Harley berjalan perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, senior, aku akan menjaganya." Setelah sarapan tergesa-gesa, Harley dan Winston Hu berjalan keluar dari taman spiritual di bawah mata Fendi Zhang. Pertama kali dia berjalan ke gunung spiritual sekte Heng Yue, mata besar Winston Hu itu terus melihat sekeliling, puncak yang megah, istana yang megah, pohon roh yang masih ada, semuanya tampak baru di matanya. Di gunung spiritual sekte Heng Yue hari ini, tampaknya ada banyak orang yang keluar untuk menyerap energi spiritual. Mungkin dari huru-hara dari 3 murid puncak utama di panggung Feng Yun. Tidak ada kegembiraan untuk menonton mereka, jadi mereka kembali berkultivasi, atau mungkin itu adalah pertandingan murid luar yang akan datang pada bulan Januari, yang membuat mereka merasakan tekanan, kemudian mereka meningkatkan kultivasi mereka. Namun, kedatangan Harley masih menarik perhatian banyak orang. Murid magang ini, sejak dia datang ke sekte Heng Yue, telah melakukan banyak hal mengejutkan. Situasi bertarung melawan Dragon Zhao, secara terbuka menghadapi Diang, melemparkan Kelvin Wei setengah lumpuh, dan disiksa oleh aula penegak hukum. Kenapa dia membawa Winston, mengabaikan aturan secara terang-terangan? Kamu buta. Pemuda bernama Winston Hu itu memiliki fluktuasi energi sejati di tubuhnya. Sudah bisa berlatih. Anekdot yang luar biasa. Harley langsung mengabaikan diskusi di sekitarnya, perlahan berjalan melewati Winston Hu dengan tangan. Sebaliknya, Winston Hu menghadapi kata-kata dan menunjuk ke sekeliling, mengikuti Harley dengan takut-takut, tidak berani melakukan gerakan ekstra. Jangan takut, Harley tersenyum sedikit. Aku tidak takut. Setelah berbelok beberapa putaran, Harley membawa Winston Hu ke pavilion Jiu Qing dan ingin mendapatkan lencana identitas untuk Winston Hu. Di lobi masih tetua Gilbert yang panjang tanpa hukum. Melihat Harley masuk, tetua Gilbert hanya bisa tersenyum, "Anak kecil, aku benar-benar buta." Tetua Gilbert masih ingat adegan ketika Harley datang ke sini untuk pertama kalinya. Itu hanya peristiwa besar berikutnya yang benar-benar mengejutkannya. Murid magang yang telah ditinggalkan oleh 3 puncak utama memiliki bakat yang luar biasa, yang membuat orang menyesalinya. Senior sudah bercanda, Harley tersenyum. Saat berkata, dia memimpin Winston Hu di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Senior, namanya Winston Hu, dia di sini untuk mendapatkan kartu identitas." Oh. Mendengar ini, tetua Gilbert mengarahkan pandangannya pada Winston Hu. Dia memegang lengan dan bahu kecil Winston Hu ke atas dan ke bawah sambil menonton. Dia sudah salah membacanya sekali dan tidak ingin salah membacanya lagi. Hanya saja kali ini dia memperhatikan dengan cermat, tetapi bakat Winston Hu benar-benar biasa-biasa saja, dibandingkan dengan Harley, itu terlalu jauh di belakang. "Winston, kamu hanya bisa menjadi murid magang dulu." Akhirnya, tetua Gilbert memandang Winston Hu itu dan bertanya, "Apakah kamu bersedia?" Winston Hu mengangguk cepat, "Kakek, selama aku bisa berlatih di gunung, aku bisa melakukan apa saja." Tetua Gilbert tersenyum dan berjalan masuk. Segera, dia keluar dengan tas penyimpanan.
Harley Ye mengambil tas penyimpanan untuk Winston Hu, kemudian membungkukkan tangannya ke tetua King Yun, "Senior, maaf sudah mengganggumu." Dengan itu, Harley Ye ingin berbalik dan pergi, tetapi dihentikan oleh tetua Gilbert. "Anak kecil, jika masa magang berakhir, apa kamu bersedia menjadi muridku?" Tetua Gilbert membuang sebatang pohon zaitun. Sekte Heng Yue selalu memiliki aturan seperti itu. Apakah itu 3 puncak utama atau para tetua dari paviliun utama, mereka dapat menerima magang, dan bagi tetua King Yun mengatakan bahwa dia ingin membawa Harley Ye ke sekte paviliun Jiuqing-nya. "Terima kasih tetua atas apresiasimu, aku akan mempertimbangkannya setelah masa magang berakhir." Harley Ye tersenyum sedikit, berkata dengan sangat bijaksana, tidak setuju atau menolak. "Aku menunggu jawabanmu." Harley Ye mengangguk ringan dan berjalan keluar dari paviliun Jiuqing dengan Winston Hu. Di depannya, dia bertemu seorang kenalan, lebih tepatnya musuh. Pria itu memiliki jubah putih yang elegan, tertiup angin, dan sudut mulutnya selalu menjijikkan dan lucu. "Perhatikan baik-baik, bukankah itu Harry Qi, murid Ren yang menyerang Harley Ye dari gunung belakang?" "Yo." Melihat bahwa itu adalah Harley Ye, Harry Qi tersenyum main-main, "Dunia ini sangat kecil. Aku bisa melihat sampah di mana-mana." Mata Harley Ye dingin, dan dia akan pergi ke panggung Feng Yun dengan Harry Qi kali ini, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia melepaskan ide ini untuk sementara, karena Winston Hu mengikutinya. Dia tidak menginginkan anak ini melihat adegan terlalu berdarah. "Cambuk api tidak membunuhmu." Harry Qi tersenyum menghina. Dia tidak datang sendiri. Ada juga seorang pemuda bernama Jack Qi di sampingnya. Dia seusia dengan Winston Hu, tetapi dia juga sombong. Dia melirik Winston Hu dan penuh dengan penghinaan, sungguh lemah. Ketika Jack Qi melihatnya, Winston Hu menundukkan kepalanya dengan rendah diri. Tidak peduli pengalaman hidupnya, tingkat kultivasi, temperamen dan bakatnya, dia terlalu jauh dari Jack Qi. Harley Ye mengambil Winston Hu dan berjalan pergi, tetapi berkata acuh tak acuh kembali. "Harry, besok di panggung Feng Yun, aku menunggumu." Bersambung.